Semua teman-teman lansia yang sedang makan pepaya atau yang gemar makan pepaya, mohon pastikan Anda menonton video ini. Karena satu kebiasaan yang tidak disengaja mungkin sedang mengubah pepaya yang disebut sebagai buah umur panjang ini menjadi pembunuh senyap yang menyakiti tubuh Anda. Apakah Anda juga merasa bahwa pepaya bisa melancarkan buang air besar dan bagus untuk kecantikan sehingga suka menyantap sepotong besar setelah makan? Namun tahukah Anda, jika pepaya dimakan bersamaan dengan hal ini, itu sama saja dengan menciptakan beban pencernaan di dalam perut. Jika pepaya diberikan kepada jenis orang tertentu, itu tidak ada bedanya dengan menambah masalah pada tubuh atau menyiramkan minyak ke dalam api. Bahkan jika waktu Anda makan pepaya tidak tepat, itu bisa menyebabkan iritasi serius pada lambung dan usus Anda. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dalam mengonsumsi pepaya ini setiap hari setelah makan, namun sama sekali tidak menyadarinya. Dalam video hari ini, saya akan memberitahu Anda beberapa poin terpenting, 3 kombinasi berbahaya pepaya, 4 kelompok orang yang dilarang memakannya, dan 5 kesalahan konsumsi yang paling sering dilakukan. Setiap poin sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan nyawa. Jangan sampai karena kelalaian sesaat, niat awal untuk menjaga kesehatan malah berubah menjadi merusak kesehatan. Saya jamin setelah menonton video hari ini, begitu Anda melihat pepaya lagi hati, Anda akan menjadi terang benderang. Anda akan tahu bagaimana cara memakannya, bagaimana membelinya makan dengan jelas dan makan dengan sehat. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan pada saluran energi usia emas ini dan nyalakan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0, Anda juga dipersilakan untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kesehatan pepaya ini. Pertama-tama, mari kita lihat mengapa pepaya begitu dipuja oleh banyak orang. Seberapa bagus sebenarnya modal dasar pepaya ini? Kita akan mendalami daging buahnya untuk melihat harta karun apa saja yang tersembunyi di dalamnya. Pertama, pepaya memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Saat kita bicara tentang suplemen vitamin C, mungkin reaksi pertama banyak orang adalah lemon. Tapi tahukah Anda, kandungan vitamin C pada pepaya itu sangat luar biasa. Dalam setiap 100 gram daging buah pepaya kandungan, vitamin C-nya hampir 4-5 kali lipat dari apel. Vitamin C ini sangat penting bagi kita teman-teman parubaya dan lansia. Ia ibarat penjaga serba bisa di dalam tubuh kita. Pertama, ia dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita secara signifikan, membuat tubuh tidak mudah terserang flu atau virus saat menghadapi pergantian musim atau perbedaan suhu yang ekstrim. Kedua, ia juga merupakan antioksidan yang kuat yang bisa membantu kita membersihkan radikal bebas berlebih di dalam tubuh. Radikal bebas inilah salah satu dalang yang membuat sel kita menua kulit, berfleks, dan keriput. Jadi sering mengonsumsi vitamin C dalam jumlah cukup bisa membuat kondisi kita terlihat lebih muda dan lebih berenergi. Kedua, pepaya mengandung beta-karoten yang melindungi mata. Warna oranye kemerahan yang cantik pada pepaya itu bukan sekadar hiasan. Warna ini terutama berasal dari nutrisi yang disebut beta-karoten. Setelah zat ini masuk ke perut kita, tubuh akan dengan sangat cerdas mengubahnya menjadi vitamin A. Seiring bertambahnya usia, kita sering merasa mata kering, mudah lelah, dan penglihatan agak kabur, terutama saat malam hari penglihatan menjadi semakin buruk. Kondisi ini disebut rabun senja. Dan vitamin A adalah pasukan elit yang khusus melindungi mata kita dan mencegah rabun senja. Jadi makan pepaya sangat bermanfaat bagi kesehatan mata kita. Ketiga, pepaya mengandung berbagai mineral yang menstabilkan tubuh. Selain vitamin, pepaya juga merupakan gudang kecil mineral. Pepaya mengandung 3 mineral utama kalium. Ini sangat penting bagi jantung dan tekanan darah kita. Kalium bisa membantu tubuh menjaga detak jantung yang normal dan membantu kita membuang kelebihan natrium garam dari dalam tubuh. Dengan demikian, ini bisa membantu menstabilkan tekanan darah sampai tingkat tertentu, sangat bersahabat bagi teman-teman yang memiliki masalah tekanan darah tinggi. Magnesium. Banyak orang mungkin kurang paham tentang magnesium, tapi fungsinya sangat besar. Ia terlibat dalam aktivitas ratusan jenis enzim di tubuh kita, berperan penting untuk kekuatan tulang dan stabilitas sistem saraf. Terkadang jika kita tidur tidak nyenyak di malam hari atau kaki mudah kram, itu mungkin berhubungan dengan kekurangan magnesium, kalsium, dan zat besi 2 ini tidak perlu diragukan lagi. Kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, hemoglobin.
Pepaya juga mengandung elemen-elemen penting ini yang bisa membantu kita mencegah osteoporosis dan anemia defisiensi besi, membuat tubuh kita lebih kuat dan wajah lebih merona. Keempat, pepaya kaya akan serat makanan. Meskipun pepaya terasa lembut saat dimakan, di dalamnya terkandung cukup banyak serat makanan. Serat makanan ini ibarat sapu kecil di dalam usus kita. Kita membaginya menjadi dua jenis. Satu disebut serat larut yang membantu menyerap kelebihan kolesterol dan lemak di usus agar penyerapannya berkurang. Satu lagi disebut serat tidak larut yang bisa menambah volume tinja, merangsang gerak peristaltik usus, dan membantu kita buang air besar dengan lancar. Kelima, jurus andalan pepaya, enzim papain. Enzim papain adalah komponen paling istimewa dan paling hebat dari pepaya. Apakah kita semua pernah mengalami ini suatu hari makan besar, terutama makan daging terlalu banyak, lalu perut terasa kembung, tidak bisa mencerna, dan sangat tidak nyaman? Pada saat inilah enzim papain bisa sangat berguna. Ia adalah pengurai protein alami yang mampu memecah protein molekul besar yang kita makan, seperti daging sapi, daging babi, menjadi molekul kecil asam amino. Dengan begitu, lambung dan usus kita bisa menyerapnya dengan sangat mudah. Jadi bagi orang yang mengalami gangguan pencernaan atau kurang nafsu makan, pepaya ibarat asisten pencernaan yang hebat. Baiklah, setelah memahami nilai gizi pepaya yang kaya, sebenarnya apa manfaat nyata yang bisa dibawa ke tubuh kita jika memakannya? Mari kita bahas secara rinci 4 manfaat utama pepaya. Manfaat 1, melancarkan pencernaan dan membersihkan usus. Poin ini adalah manfaat pepaya yang paling dikenal luas. Seperti yang baru saja kita bahas, pemeran utamanya adalah enzim papain itu. Penelitian menemukan bahwa bagi orang dengan fungsi pencernaan yang kurang baik setelah makan pepaya, sekresi cairan pencernaan bisa meningkat dan kecepatan gerak usus juga bertambah cepat. Ini sangat efektif memperbaiki gejala perut kembung dan susah mencerna. Ada data yang menunjukkan bahwa setelah memakan makanan yang mengandung enzim papain, tingkat pencernaan protein bisa meningkat cukup banyak. Ditambah lagi dengan bantuan serat makanan dalam pepaya, efek ganda dalam melancarkan pencernaan dan buang air besar benar-benar mantap. Jadi jika setelah makan terasa begah atau makanan menumpuk, makan sepotong kecil pepaya jauh lebih nyaman daripada minum obat pencernaan. Manfaat 2, meningkatkan kekebalan tubuh, jarang sakit. Orang yang sudah berumur paling takut sakit. Pepaya adalah asisten andalan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kandungan vitamin C yang melimpah di dalamnya mampu merangsang produksi dan aktivitas pasukan pertahanan negara di tubuh kita, yaitu sel darah putih. Jika sel darah putih aktif, ia bisa lebih efektif melawan bakteri dan virus dari luar. Sebuah penelitian menemukan bahwa jika bisa rutin makan pepaya dalam jumlah yang tepat, untuk jangka waktu tertentu, daya tempur sel darah putih dalam darah bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Dengan demikian, penyakit-penyakit kecil yang mengganggu seperti pilek atau flu tidak akan mudah menyerang kita. Di saat yang sama, vitamin C juga bisa memicu pembentukan antibodi, membuat sistem imun kita lebih kuat. Manfaat 3, melindungi kardiovaskular, membuat pembuluh darah lebih muda. Kesehatan jantung dan pembuluh darah adalah topik yang paling dipedulikan oleh teman-teman lansia. Pepaya juga bisa berkontribusi di sisi ini. Kandungan vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten di dalamnya adalah zat antioksidan yang mampu mengurangi oksidasi kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat inilah salah satu penyebab utama aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Jika bisa dikendalikan, pembuluh darah tidak akan mudah tersumbat. Orang yang rutin mengonsumsi pepaya dalam jangka panjang, kadar kolesterol jahat dalam darahnya bisa turun sekitar 10%. Ditambah lagi dengan elemen kalium yang kita sebutkan tadi yang membantu menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian terhadap pasien hipertensi menemukan bahwa mengonsumsi sedikit pepaya setiap hari selama 8 minggu berturut-turut memberikan perbaikan yang cukup baik pada tekanan darah sistolik dan diastolik. Jadi pepaya memiliki efek positif dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Manfaat 4, kecantikan dan perawatan wajah muda dari dalam keluar. Siapa bilang kalau sudah tua tidak peduli penampilan? Kita semua berharap terlihat segar dan awet muda. Pepaya juga punya kegunaan ajaib di bidang ini. Antioksidan yang kaya di dalamnya bisa melawan kerusakan kulit akibat radikal bebas dan memperlambat penuaan kulit. Yang lebih penting, vitamin C juga bisa merangsang pembentukan kolagen di kulit kita. Jika kolagen cukup, kulit akan lebih elastis dan keriput tidak mudah muncul di wajah. Nutrisi dari dalam keluar seperti ini jauh lebih baik daripada mengoleskan kosmetik mahal sekalipun. Setelah memuji begitu banyak kebaikan pepaya, kita juga harus realistis membicarakan keburukannya. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Jika cara makannya salah, barang sebagus apapun bisa berubah menjadi buruk. Berikut ini adalah 3 keburukan makan pepaya yang harus diperhatikan oleh Anda semua. Keburukan 1, bisa menyebabkan reaksi alergi. Poin ini sangat penting.
meskipun tidak umum, memang ada segelintir orang yang alergi terhadap pepaya. Orang dengan tubuh alergi seperti ini setelah makan pepaya mungkin akan mengalami kulit gatal, muncul ruam merah, bibir bengkak, dan yang parah bahkan bisa batuk, sesak napas, sakit perut, atau diare. Ini karena sistem kekebalan tubuh mereka bereaksi berlebihan dan menganggap protein tertentu dalam pepaya sebagai musuh yang harus diserang. Menurut statistik, sekitar 0,5% sampai 1% orang akan mengalami alergi dalam tingkat yang berbeda setelah makan pepaya. Jadi jika Anda sendiri memang memiliki bakat alergi, terutama pernah alergi makanan lain, maka saat pertama kali makan pepaya harus sangat berhati-hati. Makanlah satu gigitan kecil dulu, amati setengah hari, jika tidak ada masalah baru lanjutkan makan. Keburukan 2, bisa merusak gigi. Pepaya rasanya manis, tapi ia sendiri adalah buah yang bersifat asam. Nilai pH-nya berkisar antara 45 sampai 55. Jika kita memakannya dalam jumlah banyak dan jangka panjang serta tidak punya kebiasaan berkumur segera setelah makan, maka zat asam ini perlahan-lahan akan mengikis lapisan pelindung terluar gigi kita, yaitu enamel gigi. Jika enamel menipis gigi akan mudah menjadi sensitif ngilu dan risiko gigi berlubang juga meningkat. Ada penelitian yang mengatakan jika setiap hari makan lebih dari 3 buah pepaya dan tidak menyikat gigi dengan baik, maka dalam sebulan kausan gigi akan meningkat secara nyata. Jadi bagi teman-teman yang giginya kurang bagus harus mengontrol jumlahnya dan segera berkumur dengan air bersih setelah makan. Keburukan 3, bisa menyebabkan kontraksi rahim. Ibu hamil harus sangat waspada. Poin ini utamanya untuk mengingatkan wanita hamil di keluarga Anda. Pepaya mengandung zat yang disebut lateks papain konsentrasi tinggi terutama di pepaya muda. Beberapa penelitian menganggap zat ini mungkin memberikan rangsangan pada rahim dan menyebabkan kontraksi rahim. Pada awal kehamilan ini bisa meningkatkan risiko keguguran. Pada akhir kehamilan ini bisa menyebabkan kelahiran prematur. Meskipun penelitian di bidang ini belum 100% pasti, namun demi prinsip keselamatan nomor 1 ibu hamil, terutama yang memiliki riwayat keguguran atau persalinan bermasalah, harus sangat berhati-hati dalam hal makan pepaya. Sebaiknya tanyakan pendapat Dr. Eko Nugroho atau dokter kandungan Anda terlebih dahulu. Setelah memahami kebaikan dan keburukan pepaya, mari kita lihat apa saja makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan pepaya dalam kehidupan sehari-hari dan siapa saja yang sebaiknya sama sekali tidak memakannya. Pepaya tidak boleh dimakan bersama Pepaya tidak boleh dimakan bersama makanan laut seafood seperti udang, kepiting, dan ikan. Saat hari raya atau acara keluarga meja makan kita seringkali menyajikan makanan laut dan buah-buahan sekaligus. Tapi harap diperhatikan, pepaya dan makanan laut sebaiknya tidak masuk ke perut secara bersamaan. Karena makanan laut mengandung banyak protein berkualitas tinggi, sedangkan asam buah dalam pepaya akan berikatan dengan protein tersebut membentuk gumpalan yang sulit dicerna. Ini tidak hanya mengganggu penyerapan protein, tetapi juga mudah menyebabkan perut kembung, sakit perut, dan diare. Statistik menyebutkan bahwa 30,40% orang yang makan seperti ini akan mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Jadi jika ingin memakannya sebaiknya beri jeda waktu 1 atau 2 jam. 2, pepaya tidak boleh dimakan bersama labu kuning atau wortel. Ini bukan berarti akan beracun jika dimakan bersama, melainkan agak mubazir. Karena labu dan wortel mengandung enzim pengurai vitamin C askorbinase. Enzim ini akan merusak dan menghancurkan sebagian besar vitamin C yang berharga dalam pepaya. Dengan begitu, efek Anda makan pepaya untuk menambah vitamin akan berkurang drastis, diskon besar-besaran. Sayang sekali bukan 3. Pepaya tidak boleh dimakan bersama obat-obatan golongan tetrasiklin. Jika Anda sedang mengonsumsi obat antibiotik pereda-peradangan jenis tetrasiklin karena tubuh sedang infeksi, maka selama masa minum obat jangan sekali-kali makan pepaya. Karena ion mineral seperti kalsium dan magnesium dalam pepaya akan berikatan dengan obat membentuk senyawa kompleks yang tidak bisa diserap tubuh. Ini langsung menyebabkan khasiat obat menurun drastis. Minum obat jadi percuma. Sebaiknya tunggu 1 atau 2 hari setelah berhenti minum obat baru makan pepaya. Lalu siapa yang tidak boleh makan pepaya? 1. Penderita alergi pepaya. Ini tidak bisa ditawar, mutlak dilarang. Begitu dipastikan alergi terhadap pepaya, maka bukan hanya pepaya segar, tetapi segala makanan yang mengandung unsur pepaya, seperti minuman rasa pepaya kue atau manisan pepaya harus dijauhi agar tidak memicu reaksi alergi serius yang membahayakan nyawa. 2.
ibu hamil, terutama hamil muda dan yang punya riwayat keguguran. Sekali lagi ditekankan, kelompok ini harus sangat berhati-hati. Demi keselamatan bayi, sebaiknya tidak makan atau hanya mengonsumsi di bawah panduan dokter yang jelas. 3. Orang dengan gigi sensitif. Teman-teman yang giginya mudah ngilu, takut dingin atau panas tidak cocok makan pepaya dalam jumlah banyak. Keasaman pepaya akan memperparah ketidaknyamanan Anda. Jika sangat ingin makan, makanlah sepotong kecil dan segera kumur dengan air hangat setelahnya. 4. Penderita asam lambung berlebih. Jika Anda memang memiliki masalah reflux, asam lambung, heartburn, rasa panas di dada atau tukak lambung, maka Anda juga harus mengurangi makan pepaya. Karena zat asam dalam pepaya akan merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam, membuat penyakit lama Anda semakin parah salju di atas es. Jika mau makan, jangan pernah makan saat perut kosong, jumlahnya harus sedikit dan makanlah sepotong kecil setelah makan nasi sebagai pencuci mulut saja. Terakhir, mari kita jawab beberapa pertanyaan kecil tentang pepaya yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman di saluran energi usia emas 1. Apakah kadar gula pepaya tinggi? Bolehkah penderita diabetes memakannya? Kadar gula pepaya termasuk dalam kategori menengah di antara buah-buahan. Dibandingkan dengan raja gula seperti leci atau mangga, pepaya tergolong lebih ramah. Bagi teman-teman diabetes yang kontrol gula darahnya cukup baik, bukan berarti mutlak tidak boleh makan, tapi kuncinya ada pada pengendalian jumlah. Misalnya makan sepotong kecil di antara waktu makan, kira-kira 1 atau 2 suap untuk mencicipi rasa. Di saat yang sama, kurangi sedikit porsi nasi atau makanan pokok dan ingat untuk memantau perubahan gula darah Anda setelah makan. 2. Ya, apakah pepaya benar-benar bisa melancarkan BAB? Ini benar adanya, efeknya bahkan sangat bagus. Kita sudah bahas di depan serat makanan dan enzim papain di dalamnya. 1. Bertugas menambah volume tinja dan memacu gerak khusus. Satunya lagi bertugas membantu pencernaan dan mengurangi penumpukan makanan. Keduanya bekerja sama sangat membantu memperbaiki sembelit. Teman-teman yang punya masalah susah buang air besar boleh mencoba memakannya rutin selama beberapa waktu. Banyak orang melaporkan efeknya sangat baik. 3. Bolehkah pepaya dimakan saat perut kosong? Secara umum tidak disarankan makan saat perut kosong. Saat perut kita kosong, asam lambung di dalam perut sudah cukup banyak. Jika saat itu ditambah makan pepaya, yang asam akan semakin mengiritasi selaput lendir lambung. Terutama bagi orang yang lambungnya memang kurang baik, sangat mudah memicu sakit maag, asam lambung naik, dan ketidaknyamanan lainnya. Jadi sebaiknya makanlah setengah jam sampai 1 jam setelah makan nasi. Selain tidak melukai lambung, ini juga lebih menguntungkan bagi penyerapan nutrisi. 4. Bolehkah pepaya dimakan setiap hari selama Anda bukan termasuk dalam kelompok orang yang dilarang seperti yang kita sebutkan di atas dan tubuh Anda bisa beradaptasi, maka dengan syarat jumlahnya wajar, pepaya boleh dimakan setiap hari. Rutin makan sedikit setiap hari bisa terus menyuplai nutrisi bagi tubuh. Tapi jumlah wajar adalah kuncinya. Jangan mentang-mentang bagus lalu makan membabi buta. Secara umum bagi orang dewasa yang sehat, makan setengah hingga 1 buah pepaya ukuran sedang setiap hari sudah sangat cukup. Mengonsumsi berlebihan justru bisa mengundang keburukan-keburukan yang tadi disebutkan. Baiklah teman-teman, topik mengenai pepaya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya yakin melalui bedah tuntas hari ini Anda semua sudah memiliki pemahaman baru yang menyeluruh tentang pepaya. Di akhir video, mari kita rangkum dengan cepat poin-poin penting hari ini. Pepaya memang gudang nutrisi. Ya, kayak vitamin C dan provitamin A memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi mata, melancarkan pencernaan, dan menjaga jantung serta pembuluh darah. Benar-benar buah kesehatan yang sesuai dengan namanya. Meskipun pepaya bagus, ia bukan obat dewa. Saat memakannya harus memperhatikan orang yang alergi mutlak tidak boleh menyentuhnya. Orang dengan gangguan lambung gigi dan ibu hamil harus ekstra hati-hati. Jangan dimakan bersamaan dengan makanan laut atau obat peredap peradangan tertentu, agar tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau mempengaruhi khasiat obat. Bagi kita teman-teman lansia, aturan emas makan pepaya adalah lihat orangnya, sesuaikan jumlahnya, dan pilih waktunya. Lihat kondisi tubuh sendiri apakah cocok atau tidak. Kendalikan jumlah konsumsi harian setengah sampai 1 buah, dan yang terbaik adalah memakannya setelah makan nasi. Singkat kata, di dunia ini tidak ada makanan yang mutlak baik, juga tidak ada makanan yang mutlak jahat. Kuncinya terletak pada apakah kita memahaminya dan apakah kita menggunakan cara yang benar untuk menikmatinya. Semoga konten hari ini bisa membantu Anda agar kelak saat menghadapi pepaya Anda bisa makan dengan lebih berilmu dan lebih tenang, serta benar-benar memasukkan manfaat baiknya ke dalam tubuh. Jika Anda merasa video dari dokter
Eko Nugroho dan tim ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, suka, dan bagikan juga kepada teman-teman yang Anda pedulikan agar kita semua bisa menikmati kelezatan dengan sehat walafiat. Sampai jumpa di video berikutnya.